어? 안 돼! 나 안 돼! Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kesayangan kita semua ini. Tempatnya bahas alur cerita anime terbaik, terbaru, dan terlengkap yang pastinya akan menghibur kalian semua sejam ke depan dengan durasi yang mantap pol-polan. Kali ini kita akan ngebahas anime yang berjudul Grasaya no Kajitsu. Tentunya masih bersama Mang OP hanya di channel ABP. Nah, siapa nih di sini yang demen banget sama anime bergenre drama, harem, psikologikal, dan romance? Mimin yakin lah, pasti jumlahnya banyak banget. Karena kali ini, anime ini akan menceritakan Yuji Kazami yang merupakan seorang siswa pindahan yang berasal dari Akademi Mihama. Ia menginginkan kehidupan dalam sekolahnya yang biasa aja. Namun, tampaknya keinginan sesederhana itu tidak akan mudah ia capai. Pasalnya cuy, akademi itu hanya terdiri dari seorang kepala sekolah serta 5 siswa lain yang seluruhnya merupakan perempuan. Kazami sendiri kemudian menjadi akrab dengan semuanya, serta mulai tahu tentang kehidupan pribadi mereka masing-masing. Diceritakan kalau masing-masing dari karakter itu mempunyai pengalaman traumatis tersendiri. Mereka diibaratkan seperti buah yang jatuh dari pohonnya, lalu secara perlahan-lahan mulai membusuk. Kazami bisa memilih untuk menyelamatkan mereka, tetapi apakah ia mampu menyelamatkan mereka? Pasalnya Kazami sendiri pun tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Oke lah, kalau kalian penasaran dengan cerita lengkapnya, langsung saja kita gaspol seperti biasa. Sebelum kita mulai cuy, biar nonton kalian juga tambah nyaman, pasang dulu lah headset kalian. Lupakan kenangan tentang mantan. Siapkan kopi dan gorengan. Selamat menonton sambil gelesotan. Cek. Scene diperlihatkan pada MC kita di anime ini bernama Yuji Kazami. Ia adalah tentara khusus agen pemerintahan Jepang yang memiliki masa lalu kelam. Karena bosan menjalani hidup sebagai pasukan khusus, ia meminta si bos mengirimnya ke sekolah umum untuk menjalankan kehidupan yang normal. Tampak seorang polisi menginterogasi Kazami. Polisi merasa curiga dengan barang bawaan Kazami. Lantas Kazami mengaku ia hanyalah seorang pelajar biasa. Bahkan baru hari ini ia tiba di kota. Akan tetapi si polisi malah menggebrak meja dan tidak satupun orang mempercayai Kazami. Mendadak kepolisian gempar karena inspektur membebaskan Kazami. Malahan inspektur meminta maaf kepada Kazami karena telah mencurigainya. Inspektur mengatakan, mengapa dari awal Kazami tidak memberikan info ia adalah anak buah Ichigaya. Badan Intelijen Kementerian juga menjamin kenyamanan kehidupan Kazami. Setelahnya Kazami menuju mobil Tachibana dan ia merupakan kepala sekolah Akademi Mihama. Tachibana mencairkan suasana. Ia bertanya mengapa Kazami tertangkap polisi. Lantas Kazami mengatakan polisi mencurigai barang bawaannya. Sontak saja Tachibana kaget. Mungkin saja Kazami ini menyembunyikan pistol dalam ranselnya. Karena gugup, Tachibana pun hampir menabrak truk. Melihat kondisi Tachibana, si Akang auto sigap mengambil alih setir mobil. Tak lama kemudian, sampailah di Akademi Mihama. Melihat situasi sekolah, Kazami kebingungan. Lantas ia bertanya kepada Tachibana mengapa sekolah Mihama seperti tidak berpenghuni. Lalu Tachibana menjelaskan meskipun Akademi Mihama sangat megah namun hanya memiliki 5 orang murid saja. Mereka berlima ini adalah seorang wanita yang memiliki masing-masing permasalahan hidup. Sama seperti Kazami, mereka juga menginginkan kehidupan yang normal. Selesai berkeliling, Tachibana mengantarkan Kazami menuju asrama. Ketika sampai, Kazami bertemu dengan ketua kelas yang bernama Sachiko Mine. Ia merupakan murid kelas 1 di akademi. Melihat pakaian Sachi, Kazami terkejut. Ternyata ia adalah seorang siswi. Lantas Sachi menjelaskan ia seorang ketua kelas yang selalu membantu guru. Sachi memiliki keinginan penuh membantu semua orang. Dengan dedikasi tinggi, Sachi terbiasa menolong semua orang sehingga dirinya pun menggunakan pakaian pelayan. Mendengar ucapan Sachi, Kazami auto faham. Setelahnya, Kazami pun beristirahat di kamarnya. Sebelum tidur, Kazami mandi air panas untuk merilekskan tubuhnya.
Esoknya, Kazami menjalani kehidupan barunya itu. Setelah bangun, Kazami bergegas jogging kembali. Dari jogging ia sarapan pagi lalu membersihkan dirinya. Lantas Amane muncul, ia menyadari kehadiran Kazami. Lalu Amane memperkenalkan dirinya serta meminta Makina berkenalan dengan Kazami. Kemudian mereka mengenal satu sama lain. Di kesempatan itulah, Kazami bergegas menuju kelas. Sewaktu tiba, Kazami dibuat kaget melihat gadis aneh. Gadis itu bernama Michiru. Ia berkepribadian lucu dan menggemaskan. Tingkah konyolnya membuat Kazami terheran. Michiru sangat malu sebab baru kali ini ada murid laki-laki. Si Neng auto gugup karena salah tingkah. Michiru mengoceh hal yang tidak penting. Kazami menyapa Michiru seperti gadis lainnya. Tidak lama kemudian muncullah keempat gadis menyapa Kazami. Mereka mengobrol santuy sambil menunggu pelajaran dimulai. Kemudian Tachibana masuk ke kelas. Ia bertanya mengapa Yumi belum hadir. Lantas Michiru dan kawan-kawan menjawab Yumi yang selalu muncul pada sore hari. Sedari tadi pagi sudah lama Yumi tidak nampak. Selanjutnya istirahat pun tiba. Kazami serta Sachi berjalan santuy menelusuri sekolah. Selesai memperkenalkan seluruh bangunan sekolah, Sachi pamit pergi. Di kesempatan itulah Kazami kembali menuju kelas. Sontak saja Kazami kaget melihat Yumi yang membaca buku. Pantas Kazami mengajak Yumi berkenalan. Berbeda dengan murid lainnya, Yumi ini malah menyerang Kazami dengan senjata. Lalu Kazami menahannya. Yumi merasa terganggu sehingga ia pun pergi terlebih dulu. Karena kelas sudah selesai, semua murid Akademi Mihama kembali ke asrama. Kazami berjalan santai menuju kamarnya. Akan tetapi, Kazami merasakan kehadiran penyusup. Ketika membuka pintu, Kazami terkejut melihat Amane yang tidak berbusana di kamar Kazami. Sungguh membagongkan. Lantas Amane menjelaskan kamar Kazami ini cukup dingin. Amane sering berganti pakaian di sana. Sebelum Kazami masuk ke Akademi Mihama, Amane selalu menggunakan kamar Kazami. Selesai mengganti pakaian, Amane bertanya apakah Kazami ini memiliki seorang kakak. Di kesempatan itulah, Kazami mengatakan ia memiliki kakak perempuan bernama Kazuki. Namun sekarang telah meninggoy. Mendengar ucapan Kazami, si Eneng auto iba. Selesai berbincang, Amane berencana memasak makan malam untuk Kazami. Dirinya ingin menggantikan peran Kazuki sebagai kakak Kazami. Sementara Kazami merasakan keanehan dari beberapa gadis di akademi. Aura para gadis sangat berbeda. Dan tak lama kemudian Kazami mendapatkan perintah dari atasannya. Dan lalu ia bersiap. Selanjutnya di pagi hari yang cerah, Kazami menuju kelasnya. Akan tetapi mendadak Yumi menyerangnya dengan senjata. Kazami sigap menghindari Yumi. Sontak saja Yumi kaget mengapa Kazami selalu hebat dalam menghadapi serangannya. Karena tidak berhasil menghabisi Kazami, Yumi pun kesal. Ia berambisi suatu saat akan melenyapkan Kazami. Lantas Kazami bergegas menuju kelas lalu bergosip dengan Amane serta Makina. Kazami curcol tentang kegilaan Yumi. Mendengar cerita Kazami, dua cewek gemoy itu kasihan terhadap Kazami. Padahal si Akang hanyalah murid baru tetapi mendapat musibah penyerangan. Semua murid di sekolah sudah terbiasa melihat tingkah aneh dari Yumi. Mungkin ia merasa terancam atas kehadiran murid baru. Sehabis mengobrol, Kazami menikmati terik matahari sambil membaca buku. Guru Kazami dulu mengajarkan membaca buku lebih baik di bawah cahaya matahari. Akan tetapi, karena terlalu terik, Kazami tidak tahan. Taman sekolah cukup luas dan indah. Kazami menelusuri tempat nyaman untuk istirahat. Namun di bawah pohon ia melihat Makina yang tergeletak. Dengan sigap Kazami memeriksa keadaan Makina. Lalu Kazami lega karena Makina hanyalah ketiduran pulas. Kazami terlalu lelah, ia pun bersender dekat pohon samping Makina tidur.
Kemudian Makina terbangun. Ia menuju ke kolam ikan. Karena penasaran, Kazami mengikutinya. Tampaklah Makina yang bersemangat memberi makanan ke ikan. Sontak saja Kazami terkejut mendadak si Eneng hampir nyungsep di kolam. Kazami menarik seragam Makina, lalu si Eneng berterima kasih kepada sang hero. Dari tadi Kazami memperhatikan Makina yang berusaha menangkap udang, namun tidak satupun udang berhasil ia dapat. Alhasil Kazami mengajari Makina. Seneng terkagum-kagum melihat kehebatan Kazami. Lantas Kazami menceritakan ia sering melakukan eksperimen udang bersama gurunya. Kazami menginfokan apabila udang berwarna merah cerah, pertanda si udang ini mendapatkan banyak jatah makanan. Sementara udang berwarna kebiruan tercipta karena makanannya yang tidak mengandung zat karotena. Makina semakin bangga dengan kehebatan Kazami. Setelah puas berbagi ilmu bersama Makina, si MC memutuskan kembali ke asrama. Sebelum berpisah, Makina memberikan apel untuk makan siang. Sementara Yumi jengkel memperhatikan kedekatan Makina dan Kazami, naluri kekejamannya pun muncul. Ia akan melenyapkan Kazami. Di kesempatan itulah Kazami menahan serangan Yumi. Sampai si Eneng kelelahan dan tidak satupun serangan berhasil mengenai Kazami. Tak lama kemudian Michiru dan kawan-kawan muncul menertawakan Yumi dan Kazami. Mereka berdua terlihat menggemaskan karena selalu gagal menyerang Kazami. Yumi mengingat momen sewaktu dirinya mengunjungi kepala sekolah. Lantas Yumi mengeluarkan segala keluh kesahnya. Yumi merasa terancam akan kehadiran Kazami. Kemudian selesai meladeni Yumi, Kazami mengunjungi kepala sekolah. Ketika sampai, Kazami mengadukan perlakuan Yumi terhadapnya. Lantas Tachibana menjelaskan, Yumi merasa terancam atas kehadiran seseorang lelaki di asrama putri. Awalnya, Tachibana juga ingin mengirim Kazami pada sekolah lain. Akan tetapi latar belakang Kazami hanya dapat diterima oleh sekolah Tachibana. Setelah mendengar perintah bosnya, Kazami langsung mencari sekolah umum yang tepat. Namun hanya Akademi Mihamalah yang tempat untuk teraman menyembunyikan identitas Kazami. Sedangkan kelima murid wanita juga berasal dari latar belakang yang tidak lazim seperti Kazami. Masing-masing memiliki rahasia besar di kehidupannya. Selesai mengobrol dengan Tachibana, Kazami pun berpamitan. Esoknya Kazami dan kawan-kawan berjalan santuy menuju sekolah. Sontak saja Amane kaget melihat seorang gadis berambut panjang di depan gerbang. Wanita itu memanggil Kazami. Menyadari kemunculan JB, Kazami auto lari. Namun ia terpaksa menemui JB karena takut akan diinterogasi Amane. Kemudian JB menyapa Kazami. Ia ingin mengetahui kabar Kazami. Lantas JB menanyakan apakah Kazami menyukai kehidupan normalnya yang sekarang ini. Kemudian Kazami menjawab semuanya aman. Cuma satu yang mengganggunya, yaitu bertemu dengan JB. Si JB merasa kesal dan pergi melanjutkan perjalanan. Di kesempatan tersebutlah Kazami berlari ke kelasnya. Sesampainya di kelas, para gadis-gadis menatap Kazami tajam. Tatapan mereka seperti akan membunuh. Lalu Amane to the point mengatakan siapa sebenarnya cewek berambut panjang tadi. Mungkinkah wanita itu adalah wanita simpanan Kazami? Kemudian Kazami menjelaskan JB hanya atasannya di tempat kerja. Amane bertanya lagi tentang pekerjaan Kazami. Dengan keterpaksaan, ia menjelaskan bahwa Kazami bekerja melenyapkan sampah-sampah kotor yang diperintah atasannya. Setelah lama diinterogasi Amane, CMC merasa tenang. Akhirnya Amane berhenti menginterogasi. Akan tetapi, Amane muncul lagi. Ia menanyakan kembali apakah Kazami yakin tidak memiliki pacar. Kazami menghela nafas panjang lalu menerangkan lelaki seperti Kazami tidak mungkin sudah punya pacar. Mendengar ucapan Kazami, Amane lega. Sementara Yumi dari bangkunya menguping perkataan Kazami. Tak lama kemudian, waktu pulang sekolah pun tiba. Keenam murid kembali ke asrama. Tanpa sengaja, di asrama Kazami bertemu dengan Yumi. Kemudian Kazami so akrab menyapa Yumi. Seakan hanya ingin menjalin pertemanan bersama Yumi. Akan tetapi Yumi menolaknya.
ia menyerang Kazami. Sebab Yumi jengkel Kazami so akrab memanggil nama depannya. Lantas Kazami menghentikan serangan Yumi. Lalu mereka berdua masuk ke kamar masing-masing. Selanjutnya, Shin memperlihatkan Amane yang berusaha membobol pintu kamar Kazami. Si Eneng auto tidak sabar ingin masuk ke dalam. Sementara sedari tadi Kazami memperhatikan Amane. Kazami mencurigai Amane akan membunuhnya. Setelah pintu terbuka, Amane langsung masuk loncat ke kasur Kazami. Ia sangat antusias mencium aroma kamar Kazami. Melihat hal konyol yang dilakukan si Eneng, Kazami berhenti mencurigainya. Sudah jelas Amane tidak berniat membunuhnya. Amane hanya seorang gadis yang nakal. Ia membobol kamar orang tua imajinasi liarnya. Di kesempatan itulah, Kazami masuk ke kamar lalu minum air di kulkas. Menyadari kehadiran Kazami, si Eneng sangatlah malu. Sehingga Amane bergegas meninggalkan Kazami. Masing-masing murid sedang bersiap untuk menuju sekolah. Di kelas, Sachi melayani pesanan minuman para murid. Seperti biasa, Sachi melakukan peran pentingnya melayani semua orang dengan sukacita. Kemudian Sachi membeli pesanan minuman murid kelasnya. Lantas Yumi menyaut ia mengingatkan Amane dan Makina menyelesaikan piket kelas. Di kesempatan itulah mereka sigap menyelesaikan piket. Tidak lama kemudian Amane ditemani Makina kembali ke kelas. Sontak saja Amane kaget, sudah 2 jam Sachi membeli minuman namun sampai sekarang belum sampai. Lalu Amane menghubungi Sachi. Mendengar jawaban Sachi, Amane kaget, ternyata si polos Sachi berada di tengah kota. Demi membeli pesanan susu Makina, Sachi rela berkunjung ke kota. Amane terduduk lemas padahal awalnya Makina hanya meminta susu enak pilihan Sachi. Bukan berarti Makina meminta susu terenak di Jepang. Lalu Kazami tertawa melihat kebodohan semua wanita di kelas. Kazami mengatakan semua murid Akademi Mihama tidaklah normal. Mendengar ucapan Kazami, Yumi pun menegaskan tidak hanya Amane dan kawan-kawan yang gila. Kazami juga termasuk dalam kelompok mereka. Lalu istirahat makan siang pun tiba. Alhasil Kazami merelekskan pikirannya membaca buku di bawah terik matahari. Sontak saja Kazami kaget mendengar gerasak-gerusuk di balik pohon. Dengan sigap Kazami memeriksa, ternyata Michiru sedang bermain bersama kucing. Sejak kemarin Michiru terganggu karena diikuti kucing. Lantas Michiru menanyakan cara mengusir kucing. Kemudian Kazami menginfokan cara mengusir kucing yang baik dan benar. Namun setelah berjam-jam, kucing itu masih mengikuti Michiru. Mendadak si kucing pun pergi sendiri setelah mencium aroma ikan dari kantin sekolah. Selesai mengurus kucing, 2 sejoli ini menuju ke kelas. Di perjalanan, Sachi muncul. Ia ingin memberi kado untuk Kazami. Melihat tas pinggang yang dipakai Michiru, Sachi memiliki ide. Lantas Sachi mengatakan sepertinya tas pinggang sangat cocok untuk Kazami. Karena kurang tidur, Kazami berada pada mode tidur. Kazami menjawab asal semua pertanyaan dari Sachi. Lalu Sachi sangat senang setelah mengetahui selera modis Kazami. Tanpa mencerna perkataan Sachi, si MC hanya mengiyakan ucapan si Eneng. Di kesempatan itulah, Sachi sigap membuat tas pinggang hiu. Tak lama kemudian, Kazami menyadari kebodohannya. Sekarang ia kebingungan bagaimana cara menghentikan Sachi. Bagaimana mungkin Sachi seharian memakai tas pinggang seperti seorang wanita? Kazami mengulur waktu supaya Sachi sedikit lebih lama menyelesaikan tas pinggang hiu. Lantas Kazami meminta Sachi mengubah pola tas pinggang hiu menjadi anjing hutan. Mendengar ucapan Kazami, Seneng auto menyelesaikan permintaan dari Kazami. Kemudian Sachi muncul memberikan tas pinggang buatannya. Sontak saja Kazami terkejut Sachi menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Tidak lama kemudian Makina menghampiri mereka. Di kesempatan itulah Michiru memancing Makina. Ia menunjukkan manik-manik indah pada tas pinggang anjing buatan Sachi. Awalnya Makina biasa aja. Akan tetapi Michiru meyakinkannya bahwa tas tersebut sangat cocok untuk Makina. Kemudian tas pinggang berbentuk anjing hutan diberikan kepada Makina. Setelahnya Makina berterima kasih pada Sachi, lalu mereka bergegas pergi. Tinggallah Michiru beserta Kazami. Lantas Kazami mengucapkan terima kasih atas bantuan Michiru, sehingga ia tidak perlu menggunakan tas pinggang yang biasa dipakai wanita. Kemudian ke-6 murid Akademi Mihama sedang asyik berolahraga.
Sontak saja Kazami kaget melihat Amane yang pingsan. Di kesempatan itulah Kazami menggendong Amane bagaikan tuan putri. Sampailah di ruangan UKS, Kazami sangat khawatir ia menunggu sampai Amane tersadar. Tidak lama kemudian, Amane sadar lalu ia sangat bahagia, diperdulikan oleh sang pujaan hati. Lantas Amane sudah tidak tahan menahan perasaannya. Amane to the point aja mengutarakan cintanya. Ia berharap Kazami menjadi pacarnya. Akan tetapi masih terlalu awal bagi Kazami. Jadi ia menolak secara halus. Namun Amane belum putus asa dan ia memberikan opsi untuk Kazami. Meskipun tidak diakui menjadi pacar, Amane meminta Kazami mengizinkannya untuk berperan sebagai kakak Kazami. Mendengar ucapan Amane, si Akang pasrah. Esoknya Amane mulai memperlakukan Kazami seperti bocil. Menyiapkan makan siang, mengganggu Kazami di setiap aktivitasnya layaknya seorang kakak. Selanjutnya Amane pun dan Makina bergantian menyuapi Kazami. Mereka memperlakukan Kazami bagaikan bocil. Sebenarnya Kazami ini merasa risih, namun ia sudah lama tidak mendapatkan kasih sayang dari almarhum sang guru. Makanya Kazami sedikit menerima Amane. Scene selanjutnya tampak Michiru yang termenung sambil memandangi laut. Dari kejauhan Kazami memandang Michiru karena penasaran Kazami menghampiri si Eneng. Lantas Kazami menanyakan alasan Michiru yang menyendiri menatap laut. Michiru mengatakan ia sangat suka menikmati keindahan dari laut. Sontak saja Michiru kaget mendadak si kucing menempel pada tubuhnya. Michiru mengatakan kucing itu hanyalah kebetulan lewat. Sebenarnya Michiru jengkel karena Kazami selalu mengetahui kelemahannya. Kemudian Kazami duduk bersama Michiru di atas rumput. Mereka menikmati keindahan laut sambil memandangi langit sore. Lalu Kazami menamai si kucing liar dengan nama Romeo. Sontak saja Michiru kaget Kazami seenaknya memberikan nama asal-asalan. Michiru keceplosan menyebut kucing liar itu dengan nama Empus. Mendengar nama Empus, Kazami langsung menyadari kucing ini adalah kucing liar di sekolahan. Kemarin Michiru meminta Kazami mengusirnya hanya sekedar modus belaka. Si Eneng hanya ingin bersikap dewasa ketika bertemu Kazami. Si Akang selalu tahu tentang kebohongan Michiru. Kemudian sambil melihat langit, Michiru mengatakan ia sangat suka laut, namun takut dengan langit. Setelahnya Michiru menanyakan hal aneh pada Kazami. Selama ini Michiru penasaran apakah yang terjadi dengan manusia setelah mati. Selesai mengobrol, kedua insan kembali ke asrama. Ketika sampai, mereka bersantai melakukan kegiatan masing-masing. Melihat Michiru bertingkah konyol, Kazami mengingat kejadian di laut. Kazami khawatir sebenarnya apa yang disembunyikan oleh Michiru. Malamnya Kazami dan kawan-kawan mengobrol soal keadaan Michiru. Para gadis bercerita, Michiru seperti memiliki kepribadian ganda. Terkadang Michiru berubah menjadi dirinya yang berbeda. Mendengar cerita para gadis, Kazami mengingat kejadian aneh ketika bersama Michiru. Setelahnya, mereka pun kembali ke kamar masing-masing. Sontak saja, Kazami kaget mendadak mati listrik. Dari luar kamar terdengar suara jeritan. Dengan sigap, Kazami keluar. Ternyata di luar, Yumi ketakutan karena mati listrik. Tiba-tiba saja muncullah sosok berperilaku seperti hantu, lalu Kazami mengajak Yumi bersembunyi. Mereka melihat gerak-gerik aneh Michiru. Keadaan sudah tenang, Yumi dan Kazami pun kembali ke kamar. Esoknya, Kazami mengikuti Michiru. Sebab dari pagi, si Eneng bertingkah aneh. Kemudian Kazami melihat Michiru yang terduduk di dekat air mancur. Tampak Michiru yang sedang kesakitan. Lantas Kazami mencoba menenangkan Michiru. Namun Michiru malah mengusir Kazami. Lalu kemudian pergi. Karena khawatir, Kazami mengejar Michiru yang menuju tempat favorit Michiru. Tidak lama kemudian Kazami menghampiri Michiru. Si Akang sangat yakin Michiru ini berada di laut. Langsung saja Kazami bertanya kepada si Eneng. Lantas Michiru menjawab ketus pertanyaan dari Kazami. Lalu Kazami keheranan melihat sikap aneh dari Michiru. Setiap perilaku Michiru terlihat berbeda dari biasanya. Kepribadian Michiru berubah menjadi dingin dan menyeramkan. Karena merasa Michiru ini sangat aneh, Kazami meninggalkannya. Sontak saja Kazami kaget Michiru menghentikannya.
Michiru bertanya satu hal kepada Kazami. Ia menanyakan apakah Kazami memiliki pacar. Kazami kebingungan mengapa Michiru menanyakan hal yang aneh. Lantas Michiru menjawab ia hanya penasaran bagaimana rasanya berpacaran. Kazami menerangkan meskipun ia tidak punya pacar tapi dirinya paham cara berpacaran. Simpel saja, orang-orang berpacaran biasanya berciuman. Di kesempatan itulah Michiru mencium Kazami. Tidak lama kemudian, ia kembali seperti biasanya. Michiru asli kembali lagi. Namun ia kaget mengapa dirinya sangat dekat dengan Kazami. Menyadari kedekatan mereka, Kazami auto kabur. Ia terkejut sebelumnya apa yang telah dilakukan Michiru. Lalu Kazami meninggalkan Michiru. Akan tetapi Michiru mengikutinya. Ternyata Kazami berusaha membawa Romeong ke klinik hewan. Sebelumnya Kazami melihat kucing itu yang tertabrak mobil. Sontak saja Kazami kaget melihat Michiru yang muncul. Di kesempatan itulah mereka memanggil taksi bergegas membawa Romeong pergi akan tetapi di tengah jalan nyawa si kucing tidak terselamatkan. Michiru menangis terseduh-seduh, kucing kesayangannya pun mati. Scene selanjutnya berada pada kamar Michiru. Tampak Michiru yang tergeletak di lantai kamar karena syok atas kematian Romeong. Sehingga Michiru mengalami depresi. Sontak saja Kazami terkejut melihat kondisi Michiru. Ia memanggil Tachibana ke asrama mereka. Setelah pemeriksaan, ternyata Kazami meminum obat antizolam untuk menenangkan diri sementara. Lantas Tachibana mengomeli Kazami. Padahal hanya masalah kecil, tapi Kazami sampai memanggilnya. Setelah kondisi Michiru lebih baik, Tachibana pamit pulang, lalu Kazami kembali ke kamarnya. Kemudian Sachi mengunjungi kamar Kazami. Ia memberikan sebuah kotak. Ternyata kotak tersebut diberikan Michiru sewaktu demam kemarin. Mendengar ucapan Sachi, Kazami langsung mengambil alih tanggung jawab menjaga kotak itu. Alhasil Kazami berusaha membuka kotak milik Michiru. Sontak saja ia kaget, isi kotak itu berupa buku diari. Di kesempatan itulah Kazami langsung membacanya, lalu bergegas untuk menuju kamar Michiru. Di sana Kazami menanyakan keberadaan Michiru yang asli. Lantas Michiru menjelaskan dirinya sudah tenggelam di lautan kegelapan. Faktanya, dulu Michiru menerima cangkokan jantung orang lain. Sekarang yang mengendalikan tubuh Michiru ini adalah jantung cangkokan. Michiru mengalami depresi karena sahabatnya yang bunuh diri. Setelah kejadian itu, Michiru pun mengalami perubahan. Michiru Kawi menceritakan ke Michiru asli dan memintanya untuk mengambil alih kehidupannya. Setiap hari, Michiru asli meminta agar secepatnya diberi kematian. Sebab sahabat tercintanya itu sudah meninggalkannya. Mendengar ucapan Michiru Kawi, Kazami langsung mencekiknya. Sebab Kazami akan menuruti perintah Michiru asli untuk dikirim ke akhirat. Kazami memaksa Michiru Kawi meminum antizolam agar Michiru asli muncul. Ketika Michiru asli hadir, Kazami menanyakan apakah Michiru memang menginginkan kematian. Lantas Michiru memohon agar Kazami membiarkan dirinya mati. Tidak lama kemudian, Kazami membawa Michiru ke lautan. Ia akan mengubur hidup-hidup Michiru. Sebelum pergi, Kazami mengatakan dirinya telah menyelesaikan permintaan Michiru untuk menguburkan si Eneng dekat laut. Lantas Michiru mengingat momen sewaktu sahabatnya bunuh diri. Suatu hari Michiru melihat seorang gadis yang mencoba bunuh diri dan ia loncat dari atap sekolah. Lalu Michiru menghentikannya. Dirinya mengajak gadis itu berkenalan. Kemudian si gadis tertawa bisa-bisanya dalam kondisi seperti itu Michiru mengajaknya berkenalan. Setelah mengenal cucu, dunia Michiru berubah menjadi indah. Setiap hari Michiru bermain bersama cucu, menghabiskan waktu bersama. Sampai pada akhirnya, cucu mengalami depresi lagi. Akhirnya cucu pun memutuskan untuk bunuh diri. Melihat kematian sahabatnya, jantung Michiru melemah. Dan ia dilarikan ke rumah sakit. Ternyata jantungnya ini harus diganti dengan jantung cangkokan. Kemudian Michiru meminta jantung cangkokan dan mengambil alih tubuhnya. Kembali ke masa sekarang.
Setelahnya Michiru ketakutan. Ia berusaha keluar dari peti, namun tidak ada satu orang pun yang menolongnya. Dalam ketakutan itu, Michiru menyadari ia tidak perlu mengikuti sahabatnya karena alam mereka sudah berbeda. Meskipun sangat menyayangi cucu, Michiru harus menjalani kehidupan normal dirinya. Karena hujan petir sedikit lebih mudah terbuka. Michiru berusaha keluar dari liang lahat, akan tetapi tenaganya melemah. Di kesempatan itulah Kazami muncul menarik tangan Michiru. 3 hari lalu Kazami mengubur hidup-hidup Michiru dengan alasan agar Michiru merasa ketakutan. Ternyata benar umpan Kazami berhasil mencuci pikiran kotor Michiru. Sebab bunuh diri tidak akan menyelesaikan apapun. Setelahnya Kazami menggendong Michiru ke asrama. Di perjalanan Michiru Kawe meminta Kazami mengantarkannya ke tempat sang ibu. Si jantung cangkokan sebelum mati memiliki kenangan yang indah bersama sang ibu. Esoknya, Kazami meminjam transportasi kepada JB. Namun selanjutnya, Kazami harus bekerja lebih giat lagi. Sampailah mereka di rumah ibu si jantung cangkokan. Meskipun ibunya tidak mengenali dirinya, jantung cangkokan berterima kasih kepada Kazami. Di kesempatan itulah, Kazami bersama Michiru asli kembali ke asrama. Kazami mengira si jantung cangkokan meninggalkan diri Michiru. Namun ternyata ia malah hidup berdampingan dengan Michiru. Alhasil Michiru Kawi dan yang asli pun berkolaborasi menjadi Michiru Kece. Michiru menjalani kehidupan normalnya dengan kembali bersama jantung cangkokan. Selanjutnya dikisahkan kejadian beberapa tahun yang lalu. Tampak teman Yumi menyebarkan rahasia Yumi. Lantas Molly menceritakan kepada murid lain tentang fakta tersembunyi Yumi. Molly mengatakan Yumi adalah anak yang terbuang. Yumi juga dibesarkan secara terpisah. Namun karena kakak lelaki Yumi dari selingkuhan ayahnya yang meninggal, terpaksa ayahnya mengambil Yumi kembali. Sementara sedari tadi Yumi memperhatikan Molly. Karena emosi, Yumi menyerang Molly dengan alat tajam. Sontak saja teman lainnya terkaget melihat Molly yang tergeletak berlumuran darah. Kembali ke masa sekarang. Di sisi lain, JB sedang berdiskusi dengan ayah Yumi. Lantas ayah Yumi meminta JB agar si Yumi bekerja pada perusahaan kereta api milik ayahnya. Lalu JB memberikan perintah pada Kazami untuk melakukan perintah dari ayah Yumi. Esoknya sewaktu Yumi pergi, Kazami mengikutinya. Sampailah mereka di bawah jembatan. Di sana, Yumi melukis pemandangan alam. Ketika bersiap untuk pulang, mendadak muncullah para bandit. Kazami menolong Yumi. Lantas Yumi ketakutan, ia pun memeluk Kazami. Di kesempatan itulah Yumi menceritakan masa lalunya. Satu hari ketika Yumi lahir, ayahnya mengusir ibu karena melahirkan seorang perempuan. Setelahnya ibu Yumi sakit-sakitan. Akhirnya nenek kakek Yumi mengirim ibu Yumi ke rumah sakit. Alhasil Yumi pun menjaga sang ibu. Akan tetapi ibunya mengatakan andai saja Yumi terlahir menjadi seseorang lelaki, pasti ibunya tidak akan mengalami kesialan ini. Mendengar ucapan ibunya, Yumi menangis lalu pergi. Yumi tak pernah kembali. Sementara di sekolah ia selalu digunjing oleh teman-temannya. Sehingga Yumi merasa jengkel dan lalu menyerang temannya dengan pisau. Setelah kejadian penyerangan itu, Yumi tidak pernah mempunyai teman. Hidupnya terasingkan, terabaikan sendirian. Tidak lama kemudian, ibunya mengalami depresi. Lalu setelah itu meninggoy. Kembali ke masa sekarang, Yumi agak tenang selesai bercerita pada Kazami. Meskipun kasihan, namun Yumi menyembunyikannya. Ia mengatakan cerita Yumi ini membosankan, lalu mereka kembali ke asrama. Sementara keadaan asrama menjadi tegang. Sebab rencana ayah Yumi diganggu oleh Kazami. Sehingga ia memaksa Kazami keluar dari Akademi Mihama. Sontak saja Tachibana kaget mengapa seperti itu. Lantas jika Tachibana hanya terdiam, ayah Yumi akan membawa Yumi ke luar negeri. Kemudian Tachibana memanggil Yumi. Di kesempatan itulah Tachibana mengatakan Yumi akan dipindahkan ke luar negeri. Namun Yumi menolak mentah-mentah. Akan tetapi Tachibana menegaskan semisal Yumi memberontak, terpaksa Kazami keluar dari akademi. Semuanya adalah kehendak ayah Yumi.
Tachibana hanya bisa pasrah mendengar ucapan Tachibana. Yumi ngambek dengan mengurung diri. Kemudian ayahnya menjemput Yumi, namun Yumi menolak. Dan ia menembak sang ayah. 相談数は7プラス1発。近寄らないで。そんなもん。さあ、話し合いといきましょうか。私は言いなりにはならない。自分の口であなたの人形になんかなり下がらない。Lalu Yumi melenyapkan dirinya menggunakan bom. Esoknya Yumi dimakamkan oleh sang ayah. Di sana ayah Yumi mulai menangis. Tidak lama kemudian Kazami menghampiri sang ayah. Tidak lama kemudian Kazami menghampiri ayah Yumi. Kazami mengucapkan terima kasih karena beliau membiarkan Akademi Mihama tetap dibuka. Lantas ia mengatakan dalam surat wasiat Yumi, ia meminta agar Akademi Mihama tidak diganggu-gugat. Setelah ayahnya pergi, Yumi pun muncul. Ternyata kematian Yumi ini adalah settingan untuk mengelabui ayah Yumi. Tidak lama kemudian, Kazami dan Yumi kembali ke panti. Di kesempatan itulah JB mengobrol dengan Kazami. JB curcol soal kerugian yang dihadapi dalam skenario kematian Yumi. Semua sudah diatur JB serta Kazami. Ketika penembakan ayah Yumi, sebenarnya Yumi menggunakan pistol palsu. Kazami mengambil alih penyerangan. Kemudian JB pamitan pulang. Lalu Kazami pergi bersama Yumi. Kazami menemani Yumi melukis pemandangan. Kazami mengatakan sekarang Yumi terlihat lebih fresh dari biasanya. Sewaktu dulu, Yumi tidak mempesona seperti sekarang. Mendengar ucapan Kazami, Yumi auto salting. Lantas mereka tertawa bersama. Scene pun selanjutnya berada di taman. Makina Irichu memberikan cek bernilai 70 juta yen kepada Kazami. Makina membeli Kazami untuk dijadikannya papa. Sontak saja Kazami kaget mengapa si bocil bertingkah konyol. Akan tetapi Kazami menerimanya karena ia ingin menyelidiki tentang Makina. Selesai bernegosiasi, ayah dan anak kembali ke asrama. Di kesempatan itulah Kazami mengumumkan bahwa sekarang Makina adalah anaknya. Mendengar pengakuan Kazami, semua orang auto tertawa. Namun keputusan sudah bulat karena hanya pasrah. Esoknya pun Kazami menanyakan soal keluarga Makina Irichu pada JB. Lantas JB mengatakan ibu Makina ini adalah orang yang berpengaruh pada organisasi mereka. Mendengar hal itu, Kazami semakin tertarik. Apalagi mengetahui tentang Makina. Lalu ia menuju ke ruangan kepala sekolah untuk mencari info. Di sana Tachibana menjelaskan tentang kepala keluarga Irichu adalah ibu Makina. Ibunya berperan penting terhadap penyebaran korupsi. Di kesempatan itulah ayah Makina melapor pada Bin, namun setelahnya beliau meninggal. Kemudian Makina Irichu mengidap penyakit afasia. Makanya status pewaris diberikan kepada adik Makina. Sekarang Makina tidak berhak atas keluarga Irichu. Setelah mendapatkan banyak info, Kazami pun kembali ke asrama. Esoknya, Kazami mengajari Makina tentang cara bertahan hidup. Kazami banyak menghabiskan waktu dengan Makina demi mengajari Makina yang kuat. Tidak lama kemudian, liburan musim panas pun telah tiba. Masing-masing memiliki tujuan liburan. Sementara Kazami mengajak Makina mengunjungi makam gurunya di Gunung Yamanashi. Kazami menganggap gurunya seperti ibunya sendiri karena dari kecil udah diasuh oleh Asako. Tak lama kemudian mereka sampai di makam Asako lalu berdoa. Setelah seharian menghabiskan waktu bersama, Makina kelelahan dan lalu ia tertidur. Sementara Kazami menanyakan keadaan asrama dengan Sachi. Lantas ia juga mengabari JB tentang keberadaan Makina di Gunung Yamanashi. Esoknya Makina membeli sarapan pagi. Akan tetapi di tengah jalan ia melihat Sarina sang adik. Meskipun papa mereka berbeda, namun Makina menyayanginya. Sarina mengambil alih sebagai pewaris keluarga. Namun Sarina tidak mengetahui keberadaan dari Makina. Sarina pikir ia hanyalah anak tunggal. Tidak lama kemudian mobil yang dinaiki Sarina meledak.
Sontak saja Makina kaget lalu pingsan. Kemudian Kazami membawanya kembali ke asrama. Sekarang keadaan Makina sudah membaik. Di kesempatan itulah Kazami menuju ke markas karena ada panggilan dari JB. Ternyata JB menginfokan Makina adalah target pembunuhan organisasi mereka. Sontak saja Kazami kaget mendengar berita buruk dari JB. Selanjutnya Kazami membawa Makina pergi untuk melarikan diri. Lantas di tengah jalan Kazami melihat mobil JB. Di kesempatan itulah ia menanyakan soal keluarga Makina. Lalu JB menjelaskan bahwa rumor mengenai kasus penyembuhan penyakit Makina memperburuk kondisi keluarga Irichu. Sebab mobil Sarina diledakkan untuk menggertak Makina. Setelahnya semangat para penduduk Makina pun meningkat. Kemudian JB mengatakan Makina mempunyai ingatan yang kuat. Makina mampu mengingat semua isi file korupsi keluarga Irichu. Ketika insiden ledakan Makina menghubungi Kyoka. Makina mengatakan jika sang ibu membahayakan Sarina, ia akan membeberkan file korupsi kepada media. Lalu mereka pun memutuskan melenyapkan Makina karena selama Makina hidup kasus seperti ini tidak akan selesai. Karena sudah mengumpulkan informasi yang cukup, Kazumi kembali bersama dengan Makina. Mereka pergi ke tempat yang jauh untuk bersembunyi. Akan tetapi, JB dan anggotanya harus tetap menjalankan tugas untuk membunuh Makina. Mereka menemukan akses Kazami yang berada di sekitar pegunungan Kosashi. Namun beberapa menit kemudian keberadaan Kazami tidak terdeteksi. Sehingga JB mengirimkan pasukan ke pegunungan Kosashi. Di sisi lain, Kazami dan Makina bersembunyi di dalam kulkas. Meskipun sangat dingin, mereka tetap berjaga-jaga. Takutnya ya pasukan JB melacak mereka. Sebelumnya, Kazami sudah menyiapkan peledak. Jika pasukan tiba, mereka akan meledak. Tidak lama kemudian, para pasukan pun muncul. Mereka mencari Kazami, akan tetapi penginapan tadi telah diledakkan. Sehingga para pasukan JB pun banyak yang meninggoy. Di kesempatan itu pula, Kazami melarikan diri. Keadaan sudah aman, namun Makina meninggalkan pohon apel dari Sachi. Lalu ia kembali ke penginapan. Di sana Makina tertangkap oleh pasukan JB lalu ditembak. Kemudian Kazami muncul menyelamatkan Makina. Ia membawa Makina ke rumah sakit. Dalam gedungan Kazami, Makina mengingat momen bersama sang ayah. Ketika ibunya melenyapkan sang ayah, Makina menjadi saksinya. Ayahnya diinterogasi mengenai file korupsi keluarga Irichu. Kyoka memerintahkan membunuh ayah Makina karena ia melaporkan kasus korupsi dari Kyoka. Melihat ayahnya yang sudah tidak bernyawa itu, Makina menangis. Padahal ayahnya berjanji membawa Makina akan jalan-jalan. Kembali ke masa sekarang, JB muncul mengambil paksa Makina. Karena Makina terluka parah. Alhasil demi menyelamatkan hidup Makina, Kazami pun membunuh Kyoka. Sehingga tidak ada lagi yang merencanakan pembunuhan Makina. Kemudian, Kazami mengunjungi JB untuk berterima kasih. Karena telah membantu proses pembunuhan ibu Makina. Selesai melakukan misi, Kazami kembali ke asrama bersama Makina. Mereka menjalani kehidupan dengan normal. Selanjutnya Kazami diantar pulang oleh JB. Sebelum Kazami turun dari mobil, JB mencium pipinya. Sontak saja Kazami kaget. Lalu ia bergegas ke asrama. Akan tetapi Sachi menyaksikan kejadian romantis mereka. Sachi salah paham dengan Kazami. Kemudian Kazami menghampiri Sachi. Ia mencoba menjelaskan, namun Sachi masuk duluan meninggalkan Kazami. Setelahnya Kazami kembali ke kamar. Kazami yakin pasti Amane sudah menunggunya. Lantas Amane menyambut kepulangan Kazami. Dan ia memasak makan malam untuk Kazami. Selesai memasak, Amane menyuruh Kazami untuk makan. Ketika Kazami makan, Amane mendapatkan pesan dari Sachi. Sontak saja Amane terkejut melihat foto kiriman Sachi. Ternyata sewaktu memergoki JB mencium Kazami, Sachi memotretnya. Menyadari kejanggalan Amane, Kazami menjelaskan JB hanya sekedar menggodanya. Lantas Amane senang Kazami berusaha menjelaskan kepadanya. Dengan santuinya, Amane memancing Kazami.
Di kesempatan itulah Kazami Auto memanfaatkan situasi. Kazami mencium Amane supaya si Eneng kapok. Akan tetapi Amane malah kesenangan dan kegirangan. Di kesempatan itulah Kazami menanyakan alasan Amane menyukainya. Amane menjawab dirinya mengalami cinta pada pandangan pertama. Ketika bertemu Kazami, sebenarnya Kazami sedikit menyukai Amane. Ia juga penasaran mengapa Amane terlalu berambisi memiliki Kazami. Alhasil Kazami menerima cinta Amane. Mereka resmi berpacaran. Mereka pun resmi berpacaran malam itu. Namun Kazami masih tidak puas mendengar jawaban Amane. Ia bertanya kembali alasan sebenarnya Amane menyukainya. Akhirnya Amane menceritakan faktanya. Sewaktu bertemu Kazami pertama kalinya, Amane langsung menyadari Kazami adalah adik dari Kazuki. Amane mengenal Kazuki karena mereka sekolah di akademi yang sama. Amane menceritakan kisah Kazuki kepada Kazami. Suatu hari, Akademi Tasoka tempat Amane bersekolah mengumumkan liburan musim panas telah tiba. Lalu Amane dan Kazuki adalah anggota klub basket. Lantas mereka mengikuti perjalanan klub basket ke pegunungan. Di perjalanan pelatih memilih jalur berbeda. Akan tetapi sungguh naas, sebab mereka mengalami kecelakaan. Setelah beberapa menit pingsan, Amane pun terbangun. Sontak saja Amane kaget ternyata dirinya menimpa Kazuki. Awalnya mereka belum cukup dekat, namun karena kejadian ini mereka menjadi akrab. Di kesempatan tersebut, mereka menyelamatkan seluruh anggota basket. Tidak lama kemudian, kapten dan yang lain pun tersadar. Lalu Kazuki ditemani Amane mengobati anggota lain. Lantas Amane bertanya, apakah Kazuki memiliki pengalaman medis? Kazuki menjawab ia hanya sekedar membaca buku medis. Namun keadaan terpaksa membuatnya bisa. Selesai mengobati semuanya, pelatih pun terbangun. Kemudian mereka memutuskan menggelar tenda untuk di hutan sebelum bala bantuan menolong. Kemudian mereka memutuskan menggelar tenda di hutan sebelum bala bantuan datang menolong. Selanjutnya, malapetaka hari kedua pun dimulai. Tampak Amane terbangun dari tidurnya. Ia kaget melihat Kazuki yang menghilang. Setelahnya Amane keluar mencari Kazuki. Namun ia tidak menemukannya. Lantas terlihat Kosami, kakak kelasnya yang sedang mencari sinyal agar ia bisa menghubungi keluarganya. Setelahnya, Amane memasuki hutan itu, lalu Kosami memperingati si Eneng untuk berhati-hati. Kemudian Amane mencari Kazuki. Ia berteriak ke sana kemari memanggil Kazuki. Sontak saja Amane terkejut mendadak Kazuki muncul. Di kesempatan itulah mereka keluar dari hutan menuju danau. Amane menanyakan tentang keluarga Kazuki. Lalu Kazuki menceritakan tentang adik lelakinya yang bernama Kazami. Meskipun tidak terlalu akur, tetapi Kazumi sangat menyayangi sang adik. Mendengar ucapan Kazuki, si Amane merindukan keluarganya. Amane sudah tidak tahan ingin pulang. Tidak lama kemudian, mereka pun kembali ke tenda. Setelahnya Kazuki ditemani oleh Amane mengobati anggota lain. Begitu seterusnya hari berlalu dan tidak satupun bantuan tiba. Anggota lain yang mengalami luka berat pun meninggal, sehingga dikuburkan di dalam hutan. Kesengsaraan semakin merajalela karena mereka kehabisan makanan. Katsuki menangis di tenda karena satu wortel menghilang dari tenda. Padahal harusnya jumlahnya pas untuk sisa anggota yang bertahan. Mendengar kepanikan Katsuki, kemudian Kazuki pun mengakali wortelnya supaya pas untuk anggota. Kazuki memotong beberapa bagian wortel lalu menyusunnya menjadi 10 bagian. Alhasil ke-10 orang pun bisa saling masing-masing memiliki jatah wortel. Meskipun sudah memberi sinyal bantuan, namun sampai sekarang mereka belum menerima bantuan. Pak pelatih memutuskan mencari bantuan. Ia membawa sebagian persediaan makanan. Akan tetapi setelah beberapa hari ia tidak kunjung kembali. Para siswi mengalami kesengsaraan. Salah satu siswi yang mengalami patah kaki ia digips dengan kayu. Alhasil tidak mau makan apapun supaya tidak buang air. Sebab kalau buang air teman-teman akan kerepotan, kakinya sudah mati rasa tidak mampu berjalan. Sementara si Makoru ia terpaksa membagi jatah makanannya untuk anjing peliharaannya.
karena anjingnya itu hampir mati kelaparan. Sudah hari ke-11 namun mereka masih berkunjung di hutan. Alhasil anjing Makoru pun meninggal akibat busung lapar. Setelah memberi penghormatan terakhir pada mayat anjing, Kazuki pun menyarankan agar anjing Makoru menjadi santapan makanan mereka. Awalnya Makoru tidak rela, namun ya mau bagaimana lagi? Semua teman-teman membutuhkan makanan. Akhirnya Kazuki menyembelihnya, lalu kemudian memanggangnya. Kemudian mereka hanya mendapat potongan kecil. Kazuki dan kawan-kawan pun melahap dengan rakus daging anjing itu. Karena ya udah tidak ada pilihan lain lagi cuy. Oke lah, makin seru aja nih. Kalau udah panas, ayo kita lanjut. Episode 12. Malapetaka selanjutnya kembali terjadi. Tampak Pak Pelatih kembali ke hutan. Sepertinya ia tidak berhasil mencari bantuan. Setelahnya Pak Pelatih bersama Saka memasak daging rusa yang mereka tangkap. Selesai masak, mereka membagikannya kepada para murid. Semuanya makan dengan lahap, kecuali Kazuki dan Amane. Lantas Amane memberikan sup rusa kepada Kazuki. Akan tetapi Kazuki menolaknya, sebab ia tidak ingin keracunan memakan daging dengan asal. Lalu Amane pun menurut, ia membuang sup daging. Salah seorang murid pun mengambilnya. Malamnya Kazuki membangunkan Amane. Lalu Kazuki menyuruh Amane untuk bersiap untuk kabur. Sontak saja Amane kaget, namun ia tetap menurut. Tak lama kemudian mereka sampai di hutan. Kazuki berpesan agar Amane jangan berisik. Setelahnya Kazuki membawa Amane melihat sesuatu. Amane terkejut melihat pelatih dan Saka yang sedang melakukan aksinya. Kemudian Amane melihat sekeliling, ternyata mayat-mayat temannya itu tidak dikubur. Ternyata selama ini pelatih memasak mayat. Lalu Amane tidak sengaja bersuara sehingga pelatih mengejarnya. Kazuki mengatakan agar Amane tidak mempercayai teman-teman lain sebab mereka semua saling membunuh. Ketika pelatih hampir menangkap Amane, dengan sigap Kazuki menendang pelatih. Setelahnya mereka pun melanjutkan perjalanan. Akan tetapi teman lainnya muncul mengepung Kazuki dan Amane. Di kesempatan itulah Kazuki menyuruh Amane pergi meninggalkannya, sebab Kazuki akan menjadi umpan agar Amane bisa melarikan diri. Awalnya Amane menolak, namun Kazuki terus memaksa. Sebelumnya Kazuki memberikan peta petunjuk lari dari hutan. Kazuki juga memberikan sedikit makanan pada Amane. Lantas Amane menangis, ia melihat Kazuki yang menjerit, sepertinya teman lainnya juga menyiksa Kazuki. Amane tidak akan menyanyiakan pengorbanan Kazuki. Lalu Amane terus berlari sampai menemukan keajaiban. Tidak lama kemudian Amane sampai keluar hutan. Kemudian Amane kembali ke kota. Tetapi di sekolah, Amane malah dikucilkan karena hanya Amane lah yang berhasil selamat. Teman sekelasnya merasa curiga, alhasil hidup Amane pun tidak pernah damai. Dirinya dihantui dengan rasa bersalah. Kembali ke masa sekarang, Amane sudah sangat malu menceritakan kepada Kazami. Lalu Amane meminta kepada Kazami untuk membunuhnya karena meninggalkan Kazuki. Di kesempatan itulah, Kazami mengatakan untuk menebus dosa Amane harus tetap berada di sisinya. Setelahnya Kazami mengatakan ia tidak yakin orang yang sekuat Kazuki harus mati. Lantas Amane mengajak Kazuki kembali ke hutan mencari Kazuki. Menurut Amane jika pergi bersama Kazami pasti akan aman. Kemudian mereka pun bergegas pergi. Selanjutnya ketika di perjalanan mereka bertemu dengan seorang pria. Entah mengapa pria itu menyapa dua sejoli. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan. Sampailah mereka di hutan. Di sana Amane menemukan petunjuk-petunjuk yang kecil yang dibuat Kazuki. Lantas Amane melihat tanda pada sebuah batu. Lalu Amane meminta Kazami menggali tanah dekat batu tersebut. Setelahnya Amane menemukan surat. Kemudian Amane membaca surat dari Kazuki. Amane menangis membaca isi suratnya. Kazuki menitipkan Kazami pada Amane. Suatu saat nanti Kazuki yakin akan bertemu dengan Amane. Sontak saja Amane kaget, sepertinya Kazuki masih hidup. Tidak lama kemudian mereka memutuskan untuk pulang. Di perjalanan ayah Saka menelpon Amane. Tuan Sakata tidak terima mengapa hanya Amane yang masih hidup, sementara anaknya mati di hutan. Sakata menyandra Michiru dan kawan-kawan. Mendengar hal itu, Kazami bergegas menuju sekolah. Di sisi lain, Sakata menyita HP Michiru dan kawan-kawan. Hanya HP Sachi yang tersisa. Sakata mengatakan dirinya sangat dendam pada Amane.
karena Amane hidup tenang bersama dengan teman-teman baru. Sementara Saka harus mati di hutan karena keegoisan Amane. Scene lalu beralih pada Amane dan Kazami yang baru saja tiba di sekolah. Sebelumnya, Kazami sudah meminta JB mengirimkan bantuan ke sekolah. JB dan anggota organisasi lain mencoba untuk menyelamatkan Michiru dan kawan-kawan. Namun kondisinya kini sangat sulit sebab Sakata menutup tirai kelas. Sakata juga menggunakan senjata api. Tanpa basa-basi, Kazami mengatakan dirinya akan menembak Sakata dari ujung menara. Meskipun jarak 10 meter, namun JB mempercayainya. Sementara Amane menuju ke kelas. Kazami berpesan agar Amane memberikan minuman pada Sakata sehingga ia menuju kamar mandi. Jarak tembakan dari menara itu sangat pas jika target berada di toilet. Di sisi lain, Makina menerima Sadi Morse lalu ia memancing Sakata ke kamar mandi. Meskipun agak bingung, tapi Makina sudah mengerti Sadi Morse yang menyuruh Sakata menuju ke kamar mandi pria. Di kesempatan itulah, Makina berakting ingin BAB. Terpaksa Sakata membawanya. Michiru juga dibawa karena ingin buang air kecil. Sakata membawa mereka ke toilet pria. Makina sangat senang Sakata membawanya ke tempat yang pas. Karena terlalu lama, Sakata mendorong Michiru sehingga kepala Michiru pun menghancurkan dinding toilet. Makina tersenyum sinis sekarang. Mereka berhasil membuat tanda agar penembak dengan mudah membidik sasarannya. Setelah mereka kembali, tak lama kemudian Amane muncul yang memberikan minuman kepada Sakata. Lantas Sakata meminumnya. Kemudian Sakata melancarkan aksinya. Melihat kecantikan Amane, ia pun tergiur, lalu membawa Amane ke toilet. Sebelum memulai aksinya, Sakata buang air kecil. Karena target sudah pas pada sasaran, Kazami menembak ke arah target. Alhasil Sakata pun terluka. Di kesempatan itulah Amane mengambil senjata Sakata. Amane menolong Michiru dan kawan-kawan. Kemudian misi penyelamatan selesai. Semuanya dalam keadaan aman. Alhasil sang MC telah memberantas aksi si Saiko yang sangat nekat itu. Dan ceritanya pun kelar sampai di sini. Kualitas animasi sekilas ini tidak terlalu bermasalah cuy. Meski entah mengapa dalam serial ini sengaja ditampilkan black bar yang cukup mengganggu. Bayangkan berapa banyak detail vertikal yang hilang akibat keputusan yang sebenarnya tidak diperlukan. Fate atau Zero bisa memberikan kesan bioskop Trans TV tanpa perlu menampilkan bar hitam dalam episodenya ini. Lalu penonton harus melupakan humor pada ceritanya, karena setelah 3 episode pertama akan sangat langka waktu selingan yang dapat membuat kalian tersenyum. Kadar fanservice-nya pun hanya tampak sesekali dan bisa ditoleran lah. Namun tetap saja serial ini tidak cocok ditonton oleh anak-anak, karena desain karakter dalam anime ini yang tidak terlalu berbeda dari desain karakter novel visual aslinya. By the way, terima kasih buat kalian yang selalu menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga terhibur dengan bacotan Mimin sejam barusan. Oke lah, terima kasih buat kalian semuanya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, share juga ke teman-teman kalian, biar Mimin semakin semangat dan kegirangan. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya, tentunya masih bersama Mang Upi hanya di channel ABP. See you in the next video and bye-bye.